Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Microcontroller. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu absensi dengan sensor RFID. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delvira Ambarwati dengan NIM 421142. Nama saya Sofa Khairunisa dengan NIM 4211421006. Dan saya Galih Ridotomo dengan NIM 4211421036. Dan saya Lampir Putri Nisa Sitahang dengan NIM 4211421042. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai program atau kode program yang akan kami buat. Izin share screen ya teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat kodenya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pada baris yang pertama itu ada hashtag include software serial.h dan software serial RF0,1 di mana pada kode tersebut itu merupakan inklusi pustaka software serialnya itu yang digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat melalui pin yang tidak ada di port serial hardware. Kami membuat objek RF itu dengan menggunakan pin 0 RX dan pin 1 pada TX sebagai pin komunikasi software serial. Kemudian pada line ketiga yaitu ada struct st, char, nim, hashtag kurung 11, char, nama, kurung 30, di mana pada bagian tersebut itu merupakan deklarasi sebuah struktur yang disebut ST, yang berisi dua anggota yaitu nama dan nim. Kemudian kedua anggota ini merupakan array karakter untuk menyimpan nim dan nama. Kemudian yang selanjutnya adalah ST, STS, kurung 23, di mana pada bagian ini merupakan deklarasi dan inisialisasi daftar mahasiswa dengan NIM dan nama mahasiswa tersebut, di mana mahasiswa itu merupakan peserta dari kelas microcontroller yang kami jalankan saat ini. Dan variabel SC itu digunakan untuk menyimpan jumlah kode atau total mahasiswa. Kode ini merupakan kode yang digunakan untuk program memeriksa apakah NIM yang dibaca dari kartu RFID itu cocok dengan salah satu NIM dalam daftar yang sudah kita masukkan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sofa Khairunisa. Baik, selanjutnya pada baris ke-7, ini adalah fungsi setup yang dipanggil secara sekali pada awal program. Kami mengatur komunikasi serial pada 9600 bps untuk koneksi dengan komputer melalui serial begin dan untuk komunikasi dengan modul RFID melalui RF begin. Selain itu, kami mencetak pesan sambutan. Selanjutnya pada baris ke-8 ada void loop. Void loop yang berjalan terus-menerus setelah fungsi setup. Kami memeriksa apakah ada data yang tersedia di port serial komputer. Jika ada data yang tersedia, kami memanggil fungsi check t untuk memeriksa NIM dari kartu RFID yang dipindai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Latiar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi check-t ya, yang digunakan untuk memeriksa NIM dari kartu RFID yang dipindai. Fungsi ini yaitu mencetak pesan bahwa NIM sedang dibaca. Dan menunggu hingga data tersedia di port serial. Lalu membaca NIM dari kartu RFID dan menghapus spasi ekstra. Lalu memeriksa apakah NIM cocok dengan salah satu NIM dalam daftar mahasiswa. Jika cocok, maka ia akan mencetak pesan selamat datang dan memberikan akses ke kelas. Tetapi jika tidak cocok, maka ia akan mencetak pesan bahwa NIM tidak dikenal dan akses ke kelas ditolak. Selanjutnya untuk simulasi rangkaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya Gali.
Oke, terima kasih sudah menjelaskan kode. Sebelum kita ke rangkaiannya, terlebih dahulu kode yang telah dijelaskan oleh rekan saya itu diubah filenya. Ini filenya dalam bentuk extension.ino atau extension file C++ pada Arduino. Nah, file ini itu akan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk file hex atau file elif. Nah, file hex atau file elif ini yang nanti akan uh, kita simulasikan pada aplikasi Proteus. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, lihat di menu atas ada file, edit, sketch, tool, dan help. Nah, kita pergi ke menu sketch. Kemudian cari submenu yang satu export complete binary atau bisa di dan shortcutnya Alt plus Control plus S. Oke, kita mulai export. Namanya export ke dalam bentuk yang berbeda itu tergantung GPU atau kemampuan komputer teman-teman. Oke, di sini sudah terekspor. Buktinya ada global variable. Ini yang menunjukkan kapasitas file yang kita akan upload ke dalam simulasi. Kemudian izinkan saya untuk saya screen ke aplikasi yang akan disimulasi. Apakah sudah terlihat? Oke. Jika sudah terlihat, maka di sini kami menggunakan aplikasi Proteus. Nah, aplikasi ini itu umum digunakan dan menjadi salah satu aplikasi simulasi elektronik. Pada aplikasi ini, terlebih dahulu kita mengklik bagian pick ini di bagian device, kemudian kita cari Arduino. Nah, di sini ada dua. Sebelumnya, jika teman-teman belum ada modul Arduino, terlebih dahulu menginstal modul tersebut dengan cara ketik di Google modul Arduino in Proteus. Nanti bisa di-download modulnya seperti ini. Nah, setelah itu, kemudian kita mencari modul untuk RFID, yang dimana modul ini tuh sebenarnya tidak ada di aplikasi simulasi, tetapi dari kami menganalisis modul RFID itu sebagai elektronika serial komunikasi dua arah. Kenapa bisa begitu? Sebab di modul RFID itu ada pin SDA dan SCL yang akan dijadikan serial komunikasi, yaitu pin TX dan RX yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Modulnya seperti ini. Modul, sorry, RX. Oke, ini modul yang kita gunakan dalam aplikasi RFID ini untuk mendeteksi sistem absensi. Telah mengimport beberapa modul yang akan digunakan dalam simulasi. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan
masing-masing pin header ke pin out pada Arduino. Di sini bisa kita lihat ada GND, data, VCC, dan antena. Itu pada mode RX. Nah, selanjutnya, pada mode RX itu ada GND, out, VCC, GND, dan antena. Sebelum kita menggabungkan pin out terlebih dahulu, kita akan mempelajari rangkaian yang akan kita simulasikan pada video ini. Di sini ada rangkaian yang simulasi. Jadi ini simulasi dan ini sebuah sensor RFID dengan tipe RC522. Tipe ini itu cocok untuk sebagai dalam tembaga tertentu, misalkan kuningan ataupun yang lain. Cara kerja dari RFID ini itu ini sebenarnya sensor logam yang dimana ketika logam itu mempunyai nilai resistansi yang berbeda-beda atau identik dengan yang berbeda-beda. Misal kita menggunakan pin 1 atau gantungan kunci, defaultnya sama RFID, maka kita harus mencari alamat dari kunci tersebut. Nah, kunci tersebut itu yang akan kita jadikan untuk komunikasi di serial yang akan kita jalankan simulasi. Oke, selanjutnya di sini ada pin RX, SDA, SCK, MOSI, dan MISO. Itu TX-nya, VCC, GND, restart, dan VCC. Nah, mode yang kita pakai itu dalam simulasi ini cuma 2 pin doang. Karena terbatasan board yang digunakan. Maka dari itu kita menggunakan TX dan FX. Seperti itu. Nah, dalam simulasi ini, data ini itu dihubungkan pada pin TX. Karena di sini adalah nilai TX. TX ke TX. Kemudian, untuk serial komunikasi 2 arah, nah, itu kita menggunakan RX untuk mengirimkan data melalui antena ini. Antena ini itu akan mengirimkan sebuah data ke modul ini itu melalui pin RX. Ketika ini diketikkan sesuatu, maka data yang muncul itu atau data yang dimasukkan oleh user ibaratkan sebagai detail kartunya, maka data ini akan diubah menjadi kode biner atau kode hex, kemudian nanti akan diolah di Arduino, kemudian diperiksa apakah data itu sesuai dengan database yang kita masukkan, apapun tidak. Kemudian diterusin ke sebuah data pada modulo TX ini. Dari data ini itu akan dikirim melalui antena. Kemudian receivernya RX ini itu akan menerima data, kemudian ditampilkan database yang hasil Arduino ini dicocokkan. Ternyata data ini ada di dalam database, maka diizinkan masuk. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang kodenya kurang lebih seperti itu. Lalu jangan lupa dikasih power supply. Di dalam keadaan sebenarnya, power supply yang digunakan RFID itu adalah 3,3 volt. Tetapi dalam simulasi ini kita menggunakan 5 volt agar pengiriman datanya itu lebih cepat gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita atur nilainya
5 volt. Plus ya, jangan min. Terus kemudian di sini juga dikasih nilainya 5. Oke. Setelah rangkaiannya semuanya sudah dirangkai sesuai dengan kode yang dibuat, langkah selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah mengklik bagian Arduino ini. Kemudian di sini akan muncul sebuah pop-up atau sebuah modal yang dimana ini berisikan data-data seperti path reference dan seterusnya. Kemudian kita melihat di bagian sub dalam modal tersebut yang dimana bertulisan program file, kita klik browser ini yang gambar file explorer, kemudian kita cari di mana kita tempat menyimpan file Arduino yang telah dibuat. Di sini saya membuatnya di file tugas proyek sistem presensi. Kemudian kita klik, terus build Arduino, dan di sini ada hashnya. Terus jangan lupa klik open untuk membuka file. Jika sudah, maka akan tertampil seperti ini. File nama, file tipe, terus langsung di oke. Dan muncul di bagian link URL file tersebut. Jika sudah, maka klik OK. Nah, sekarang adalah simulasi yang dijalankan. Apakah sudah terlihat? Nah, di sini itu ada 2 serial prompon atau pemberi command, itu yang dimana di sini adalah sebagai TX-nya. TX ini itu mengikut sebuah data dan RX-nya itu adalah menerima sebuah data. Di sini kita menginputkan, misalkan kita membaca alamat membaca NIM dari RFID sesuai apa yang kita tulis di kode sebelumnya. Terus di sini kita lihat NIM yang Anda masukin adalah 4. Nah, ini dikatakan ketika kita tap, maka kita akan mengecek alamat yang kita tap-nya. Nah, di sini kita menuliskan sebuah alamat, ibaratnya sebuah angka, yaitu NIM atau nomor identitas yang benar-benar unik dan tidak semua manusia itu memilikinya gitu. Hanya satu. Makanya kita menggunakan alamat NIM, yaitu berupa nomor induk mahasiswa yang dimana itu berisi angka yang unik, dan uniknya itu hanya dimiliki oleh satu orang tersebut. Di sini kita ketik akses dari data tersebut itu dapat diterima secara cepat. Misalkan kita ketik lagi itu 42 42 10 3. Oh, oke. Di sini ada kesalahan sebab di sini kelebihan angka 1. Mari kita coba lagi. 42 10 42 10 3. Oke, di sini data yang terpanggil adalah nama saya, yaitu Galih Ridho Utomo, dan saya sudah berhasil memasuki kelas. Jika data ini tidak ada, maka tidak bisa masuk kelas. Ibaratnya seperti itu. Di sini biar mempercepat waktu, mari kita lihat kodenya kembali. Di sini izin memeriksa database yang telah dibuat, yaitu pada
NIM Devira. Oke. Ini bisa di copy atau kita ingetin. Berarti belakangnya tuh 02. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita ketik lagi. 4211421002. Nah, di sini kembali berhasil sebab nama Devira Ambarawati ada di database. Kemudian kita cari lagi yaitu Sofa Hoirunisa dengan NIM belakangnya 0. Empat dua satu satu 421006. Oke, di sini berhasil lagi. Itu Lamtia Sitohang. Berarti belakangnya tuh 42. 4211421042. Oke, di sini berhasil dengan pesan selamat datang Lamtiar Putri Anissa Sitohang, Anda berhasil masuk kelas. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator yaitu Devira Ambawat. Terima kasih. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan di proyek kali ini. Jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.